kelompok 5, saya Novia Anggraini. Dan saya Isla Rahmatin, mata kuliah Perkembangan Sosial, Emosi, Moral, dan Agama. Kami di sini akan memaparkan materi tentang cara terpadu pengembangan sosial emosi pada anak usia dini. Baik, kita langsung saja pada materi ini. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek, baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Dengan adanya pemaduan itu, siswa akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh, sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. Ada pendapat para ahli, di antaranya adalah menurut Cohen dan Manuel 1992 dan Brand 1991, terdapat 3 kemungkinan variasi pembelajaran terpadu yang berkenaan dengan pendidikan yang dilaksanakan dalam suasana pendidikan progresif, yaitu kurikulum terpadu, integrated curriculum, hari terpadu, integrated day, dan pembelajaran terpadu, integrated learning. Menurut Prabowo, pembelajaran terpadu adalah suatu proses pembelajaran dengan melibatkan atau mengkaitkan berbagai bidang studi. Di antaranya karakteristik pembelajaran terpadu. Sebagai suatu proses, pembelajaran terpadu memiliki karakteristik sebagai berikut. Pembelajaran berpusat pada anak. Yang kedua, pembelajaran terpadu dikatakan sebagai pembelajaran yang berpusat pada anak karena pada dasarnya, pembelajaran terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa. Yang ketiga, pembelajaran terpadu dapat menekankan pembentukan pemahaman dan kebermaknaan. Pembelajaran terpadu mengkaji suatu fenomena dari berbagai macam aspek yang membentuk semacam jalinan antar skemata yang dimiliki siswa, sehingga akan berdampak pada kebermaknaan dari materi yang dipelajari siswa. Hasil yang nyata didapat dari segala konsep yang diperoleh dan keterkaitannya dengan konsep-konsep lain yang dipelajari, dan mengakibatkan kegiatan belajar menjadi lebih bermakna. Hal ini diharapkan akan berakibat pada kemampuan siswa untuk dapat menerapkan perolehan belajarnya pada pemecahan masalah-masalah yang nyata dalam kehidupan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Isla Rahmatin. Kepadanya, saya persilakan. Manfaat dan tujuan pembelajaran tematik. Pembelajaran tema memiliki banyak manfaat baik bagi anak maupun guru. Manfaat tersebut antara lain meningkatkan perkembangan konsep anak. Yang kedua, memungkinkan anak-anak untuk mengeksplorasi pengetahuan melalui berbagai kegiatan. Yang ketiga, meningkatkan keeratan kelompok anak. Pengembangan pendekatan sosial emosional. Yang pertama, pendekatan terpadu. Karakteristik perkembangan anak PAUD bersifat holistik atau menyeluruh atau terpadu. Artinya antara aspek yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Aspek perkembangan yang satu mempengaruhi Yang kedua, pendekatan rutin. Pendekatan ini sering disebut sebagai pembiasaan yang dilakukan dengan cara penjadwalan secara terus-menerus, sehingga pola perilaku yang diharapkan melekat menjadi kebiasaan positif pada setiap anak. Yang ketiga, pendekatan terprogram. Pelaksanaan pendekatan ini dilakukan melalui kegiatan terprogram yang dibuat secara terencana menjadi sasaran atau agenda utama saat program itu dilaksanakan. Pembelajaran dapat dirancang secara dalam silabus baik untuk jangka waktu yang panjang maupun pendek. Yang keempat, pendekatan spontan, yakni pembelajaran yang dikembangkan untuk menanggapi stimulus langsung dari anak sebagai konsekuensi konteks pembelajaran yang bersikap dinamis. Terutama pada kelas PAUD, penting dilakukan pembelajaran spontan karena pemberian efek kepuasan yang sangat tinggi pada anak. Yang kelima, pendekatan keteladanan, melalui contoh-contoh yang baik dan menggunakan berbagai contoh yang telah diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan standar sistem nilai tertentu. Pendekatan ini
Penting karena anak usia PAUD merupakan peniru yang hebat dan mudah menyerap dari apa yang dilihatnya. Yang B, sasaran pengembangan emosi di PAUD. Sebagaimana teori belajar era kuantum yang menyatakan bahwa informasi yang memasuki otak akan menuju otak tengah. 3. Pengembangan sosial emosional melalui kegiatan rutin, terprogram, spontan, dan keteladanan. A. Pengembangan melalui kegiatan rutin. 1. Pengertian. Perkembangan pada setiap anak dapat mengikuti suatu pola tertentu melalui penjadwalan secara terus-menerus, hingga pola perilaku yang diharapkan melekat pada anak secara kuat. Jadi untuk kesimpulannya, cara terpadu pengembangan sosial emosi pada anak usia dini adalah semakin kompleksnya permasalahan kehidupan di sekitar anak, termasuk di dalamnya perkembangan iptek yang banyak memberikan tekanan pada anak dan mempengaruhi perkembangan emosi maupun sosial mereka. Yang kedua adalah penanaman kesadaran bahwa anak adalah investasi masa depan. Dan yang terakhir adalah rentang usia emas, tidaklah lama. Maka diperlukan stimulasi dan fasilitas seoptimal mungkin agar tidak ada satu fase pun yang terlewatkan.